Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mulok. Materi yang pertama tentang wilayah rantau. Materi yang kedua, wilayah pasisya. Dan materi yang ketiga, kebudayaan Minangkabau. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah darat. Daerah perbatasannya disebut Ikwa Darat Kapalo Rantau. Masing-masing luhak memiliki wilayah rantaunya sendiri. 1. Rantau luhak tanah datar. Merantau ke arah barat dan tenggara. Daerah rantaunya meliputi 1. Rantau Nankurang, Aso 20, Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra, Siting Jauh, Kopa, Salua Ingin, dan lain-lain. 2. Rantau Pasisir Panjang atau Rantau Banda Syakudua. Daerahnya yaitu Batang Kape, Luwo, Saudantiah, Ampik. 2. Rantau Luhak Lagam. Rantau Luhak Lagam menyebar ke arah utara dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Samudra Hindia. Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lubuk Sikapiang, dan lain-lain. Sementara ujung dari kapal rantaunya Pelambayan, Salera Aye, Lubuk Basuang, Kampung Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinjak, Lubuk Basuang, Lubuk Bawan, Tigo Koto, Garalhan, dan Manggopo. Wilayah pasisya. Wilayah pasisya membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan atau Maluku Utara hingga Muko-Muko atau Bengkulu. Pasisya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pasisya Tiku Pariaman dan Pasisya Pasaman. 1. Pasisya Tiku Pariaman. Piaman Laweh meliputi Kasang Juduku, Sintok Jolubu Alung. Yang kedua, Padang Salapan suku meliputi Lubuk Kilangan, Nan 20, Pawah Limo, Pawah Sambilan, Sungai Sapiah, Lubuk Minturun, Koto Tangah, Lubuk Buayo. Yang ketiga, ranah pasisya meliputi Silawi Jo Lunang, Indokoro Jo Aye Haji, Pangasan Jo Sungai Limau, Lubuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah. Yang kedua, pasisya Pasaman, Sasek Jo Kinali, Parik Batu Jo Koto Baru, Padang Tujah Jo Awa Kunyang, Lubuk Kudiang Jo Aye Gadang, Sontang Muaro Kiawi, Sungai Awa Jo Ujuang Gadiang, dan lain-lainnya. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah tingkatan 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Hari jadi Provinsi Sumatera Barat diperingati setiap tanggal 1 Oktober berdasarkan Perda yang ditetapkan DPR. Penduduk kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dan 2021. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Di samping itu ada juga belah suku bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina, Kaliang atau India, Nias, dan sebagainya. Kebudayaan Minangkabau. Kue Danigrat 1980 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan. Untuk mengamati kebudayaan, yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup. Yang keenam, sistem religi. Dan yang ketujuh adalah sistem kesenian. 8 dialek Minangkabau yang tersebar di Sumatera Barat. Yang pertama, dialek Rao Mapat. Yang kedua, dialek Muaro Lolo. Yang ketiga, dialek Lubu Alai. Yang keempat, dialek Payakumbuh. Yang kelima, dialek Agam. Yang keenam, dialek Pancung Soal. Yang ketujuh, dialek Kota Baru. Dan yang terakhir adalah dialek Lintau. Yang kedua, sistem pengetahuan. Orang Minangkabau menjadikan alam sebagai guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam Minangkabau terkambang jadi guru dan sumber pengetahuan. Filosofi alam Minangkabau terkambang jadi guru mengharuskan orang Minangkabau belajar dan memperhatikan segala peristiwa yang terjadi di alam. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial.
Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.